Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tentang pers. Kata pers berasal dari bahasa Belanda, yang dalam bahasa Inggris berarti press. Press dalam bahasa Latin pressure, yang berarti tekan ataupun cetak. Secara harfiah, pers berarti cetak, dan secara istilah berarti penyiaran yang dilakukan secara tercetak. Pers dalam arti sempit artinya hanya terbatas pada pers cetak, yaitu surat kabar, majalah, dan juga tabloid. Pers dalam arti luas yaitu meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk pers elektronik seperti siaran radio dan juga siaran televisi. Beberapa pendapat tentang pengertian pers. Yang pertama, menurut L. Taufik, seorang ahli jurnalistik, pers adalah usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat terhadap penerangan, hiburan, keinginan mengetahui peristiwa ataupun berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka, khususnya di dunia. Yang kedua, menurut Wiener, seorang ahli jurnalistik, pers memiliki tiga arti. Pertama, wartawan media cetak. Kedua, publisitas atau peliputan. Dan yang ketiga, mesin cetak naik cetak. Yang ketiga, menurut Umar Aji, seorang pakar komunikasi, pengertian pers dibagi dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pers mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Dalam artian luas, pers adalah semua media komunikasi massa yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang, baik dengan kata-kata tertulis maupun kata lisan. Selanjutnya, ada bentuk teori pers yang diuraikan dalam konsep-konsep sebagai berikut. Yang pertama ada teori pers otoritarian. Teori pers otoritarian muncul pada masa iklim otoritarian, yaitu akhir Renaissance atau segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, melainkan dari sekelompok kecil orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi, kebenaran dianggap hama, diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Yang kedua, teori pers libertarian. Dalam teori libertarian, pers bukan instrumen pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argumen-argumen yang akan menjadi landasan bagi banyak orang untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Yang ketiga, teori pers tanggung jawab sosial. Teori tanggung jawab sosial mempunyai asumsi utama bahwa kebebasan mengandung suatu tanggung jawab yang sepadan. Pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dengan masyarakat modern. Dan yang keempat, teori pers Soviet komunis. Dalam teori pers Soviet komunis, kekuasaan itu bersifat sosial, berada pada orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial, dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat. Pers juga memiliki fungsi sebagai watchdog atau pemberi isyarat, pemberi tanda-tanda ini, pembentuk opini, dan pengarah agenda ke depan. Selain itu, menurut Kusman Hidayat, pers juga mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, fungsi pendidik, yaitu melalui karya-karya tercetaknya membantu masyarakat meningkatkan budayanya. Yang kedua, fungsi penghubung, merupakan sarana lalu lintas hubungan antar manusia. Yang ketiga, fungsi pembentuk pendapat umum, melalui rubrik-rubrik dan kolom tertentu, merupakan ruang untuk memberikan pandangan ataupun pikiran kepada khalayak pembaca. Dan yang keempat, fungsi kontrol. Pers berusaha melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar ataupun yang tidak dikehendaki oleh khalayak. Selanjutnya ada perkembangan pers di Indonesia. Sejarah pers di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, pers masih dikontrol penuh oleh pemerintah jajahan. Berikut ini sejarah perkembangan pers di Indonesia. Yang pertama ada perkembangan pers era kolonial. Perkembangan pers di Indonesia dimulai ketika Belanda yang menjajah Indonesia sejak awal abad ke-17 menguasai segala bentuk penerbitan. Pada pertengahan abad ke-18, beredar surat kabar di Indonesia, tetapi masih dalam bahasa Belanda dan utamanya digunakan untuk kepentingan perdagangan atau penyebaran agama. Pada abad ke-19, surat kabar Indonesia dalam bahasa Melayu sudah mulai bermunculan. Bahkan ada beberapa surat kabar yang menggunakan bahasa daerah setempat. Salah satunya Bromartani, surat kabar berbahasa Jawa pertama yang diterbitkan di Surakarta pada 29 Maret 1855. Selanjutnya, Indonesia memasuki perkembangan pers pada masa pergerakan nasional. Pada abad ke-20, tepatnya masa kebangkitan nasional, pers di Indonesia mulai berkembang dengan didorong oleh semangat kebangsaan. Peristiwa itu mendorong Belanda untuk memperbarui Undang-Undang Pers tahun 1856. Pada 1907, Raden Mas Tirto mendirikan Medan Prijaji, sebuah surat kabar berbahasa Melayu pertama yang dimiliki secara penuh oleh rakyat pribumi. Yang kedua adalah perkembangan pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, perkembangan pers di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama, pers era revolusi fisik. Era ini berlangsung antara 1945 sampai 1949, di mana Belanda masih menolak mengakui kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, pers terbagi menjadi dua, yaitu pers Nica dan pers Republik yang diterbitkan oleh rakyat Indonesia. Pers Nica digunakan untuk menyebarkan propaganda yang bertujuan mempengaruhi penduduk Indonesia, sementara pers Republik tujuan untuk menguatkan semangat perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua adalah pers era demokrasi liberal. Selama periode demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959, pers Indonesia juga mengadopsi nilai-nilai liberalisme atau kebebasan. Di era ini, pers berperan menjadi alat komunikasi bagi partai politik.
Pemberitaan pers cenderung bersifat partisan dan digunakan sebagai instrumen dalam perjuangan politik yang mengakibatkan media menjadi tidak netral. Yang ketiga, pers era demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno bertindak otoriter, termasuk terhadap pers. Pers diatur dengan ketat untuk mendukung revolusi pemerintah dan kebijakannya. Selain itu, media digunakan sebagai alat untuk mempertahankan pemerintahan dan mendukung kebijakan pemerintah. Ketiga, perkembangan pers pada masa Orde Baru. Pada awal masa Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia didukung oleh pemerintah. Bahkan, kebebasan pers di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan dalam arti liberal, melainkan kebebasan untuk menyampaikan kebenaran dan juga keadilan. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto sebisa mungkin menghalangi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurut catatan sejarah, pada masa Orde Baru terdapat sekitar 70 surat kabar diberedil oleh pemerintah dan banyak wartawan yang ditangkap kemudian diasingkan. Yang terakhir, perkembangan pers era reformasi hingga sekarang. Tahun 1998 menandai lahirnya era reformasi di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Di era ini, terjadi perubahan signifikan terkait kebebasan pers di Indonesia yang salah satunya ditandai dengan pembubaran Departemen Penerangan. Selanjutnya ada peranan pers dalam masyarakat demokrasi. Pers memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara. Di negara demokrasi seperti Indonesia, pers menjadi tolak ukur kebebasan bersuara demi majunya negara. Berikut peran pers di Indonesia. Yang pertama, menyebarkan informasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, salah satu peranan pers nasional adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Pers berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Baik atau buruknya informasi yang diterima masyarakat tergantung dari pers. Disinilah pers harus betul-betul menerapkan kode etik jurnalistik. Yang kedua adalah alat kontrol sosial. Pers berperan mengawasi jika ada pelanggaran dan memberikan koreksi atas kesalahan itu. Pengawasan juga dilakukan kepada masyarakat, misalnya terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, penyambung lidah masyarakat. Pers berperan untuk memastikan bahwa warga negara mendapatkan hak-hak mereka. Peran ini termasuk dalam fungsi pengawalan hak warga negara. Pers berperan sebagai perantara untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan juga saran kepada pemerintah. Yang keempat adalah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tetap menjunjung tinggi kekritisan, pers dapat menyajikan informasi yang bersifat pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat. Penyajian berita yang benar, jujur, dan juga bertanggung jawab juga menjadi bagian dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, membentuk opini, sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers berperan dalam mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan juga benar. Masyarakat akan beropini sesuai dengan informasi yang didapatnya, termasuk dari media. Masyarakat dapat menjadi sejuk ketika informasi yang disajikan merujuk pada kebenaran. Sebaliknya, konflik akan terjadi saat informasi yang diberikan berisi fitnah dan provokatif.